Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Jumat merupakan hari yang istimewa bagi umat Islam. Bahkan hari Jumat sering disebut dengan hari besarnya umat Islam. Jadi hari besar umat Islam sebenarnya tidak hanya setahun dua kali, melainkan bahkan setiap pekan, yakni pada hari Jumat. Hari Jumat juga sering disebut dengan Sayyidul Ayam atau tuannya hari. Apa sih istimewanya hari Jumat sehingga disebut tuannya hari? Keistimewaan hari Jumat itu sangat banyak sekali. Di antaranya ada Kahfi Day atau hari membaca surat Al-Kahfi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa membaca surat Al-Kahfi pada hari Jumat, maka ia akan disinari oleh cahaya di antara dua Jumat. Kemudian pada hari Jumat ada waktu mustajab untuk berdoa, yakni sore hari sehabis asar. Nah, karena istimewanya hari Jumat, Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan untuk melaksanakan sholat Jumat. Nah, apa itu sholat Jumat? Sholat Jumat adalah sholat 2 rakaat yang dilakukan secara berjamaah pada siang hari atau pada waktu zuhur dan didahului dengan khutbah Jumat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai' dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Hai orang-orang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sholat di hari Jumat, maka bersegeralah kamu mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Quran Surat Al-Jumu'ah ayat 9. Jadi apabila waktu sudah menunjukkan siang hari atau mendekati waktu duhur, maka sebaiknya kita bersegera untuk meninggalkan semua aktivitas kita, kemudian menuju ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Adakah ketentuan tentang sholat Jumat? Tentu saja ada. Ketentuan sholat Jumat antara lain ada syarat wajib dan syarat sunnah. Syarat wajib diantaranya adalah beragama Islam, baligh atau dewasa, berakal sehat yakni tidak gila, laki-laki, perempuan tidak wajib, kondisi sehat, dan menetap atau bermukim. Nah, apabila kita telah memenuhi kriteria di atas, maka kita wajib mengikuti sholat Jumat. Sementara syarat sahnya antara lain dilaksanakan di pemukiman, tidak di hutan atau tempat-tempat yang tidak menjadi menetap, kemudian dilaksanakan secara berjamaah, minimal 2 atau 40 orang, pendapat terkuat minimal 2 orang sudah sah untuk dilakukan. Yang ketiga dilaksanakan di waktu zuhur, juga didahului dengan 2 khutbah. Maka jika sholat Jumat kita telah memenuhi syarat sah di atas, maka sholat Jumat kita sudah dianggap sah dan insya Allah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain ketentuan sholat Jumat tersebut, ada juga yang namanya sunnah berkaitan sholat Jumat. Apa saja itu? Pertama, mandi. Ya, mandi sebelum melaksanakan sholat Jumat atau mandi di pagi hari diniatkan untuk nanti melaksanakan sholat Jumat. Kemudian pakai pakaian terbaik, memakai minyak wangi yang tentunya tidak mengandung alkohol, potong kuku, menyegerakan menuju masjid, kemudian jika setelah sampai di masjid melaksanakan tahiyatul masjid. Sembari menunggu khutbah dimulai, maka sebaiknya kita membaca Al-Quran atau memperbanyak doa atau sholawat. Nah, itulah tadi tentang sunnah-sunnah yang berkaitan dengan sholat Jumat. Bagaimana dengan wanita? Apakah hanya laki-laki saja yang berhak mendapatkan pahala dari sholat Jumat? Bolehkah wanita ikut sholat Jumat? Tentu saja boleh. Ya, Ibnu Mundhir dalam kitab Al-Ijma' mengatakan, mereka para ulama sepakat jika ada wanita yang menghadiri Jumatan bersama imam, kemudian dia sholat bersama imam, maka itu sudah sah baginya. Artinya, dia tidak perlu mengulang untuk sholat zuhur. Namun, perlu diketahui bahwa untuk seorang perempuan lebih afdolnya sholat zuhur di rumah. Kemudian, ada hal-hal yang membolehkan kita tidak melaksanakan sholat Jumat. Yang pertama, ketika kita sedang sakit, yakni yang dikhawatirkan dapat menularkan atau sakitnya itu menghalangi kita menuju ke masjid.
kemudian ada bencana alam seperti banjir, gempa bumi, atau angin topan, atau juga dalam perjalanan atau musafir, maka ketiga orang yang dalam keadaan ini diperbolehkan untuk tidak melaksanakan sholat Jumat dan menggantinya dengan sholat duhur di rumah. Nah, itulah tadi tentang berbagai hal berkaitan dengan sholat Jumat. Semoga semakin kita paham, kita semakin mendapat banyak barokahnya. Untuk video berikutnya, kita akan membahas tentang ketentuan dari khutbah Jumat. Jangan lewatkan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.